Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa kabar saya di hari ini karena mulai dari jam pertama sebelum masih jam setengah 7 saya sudah di sekolah, kemudian mengajar 9 jam sampai jam 3 dan lanjut lagi di kita bincang-bincang hari ini, Pak Amir. Luar biasa, Pak, hari ini saya. Ya, luar biasa ya, Bu ya. Artinya aktivitas hari ini yang begitu banyak dan kesempatan ini kita bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Ya, tentunya ada hal yang penting Ibu bicarakan terkait pada kesempatan ini. Iya, Pak. Sebenarnya kemarin saya sempat berpikir, saya punya sebuah kendala dan saya mencari-cari siapa ya yang saya mau ajak untuk berkolaborasi atau bercerita, dan saya hubungi Pak Amir untuk bisa mendengarkan sedikit kita berbicara sedikit, meluangkan waktu untuk hari ini, Pak. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Karena Ibu meluangkan waktu untuk pada kesempatan ini. Nah, saya pikir ini mungkin hal yang penting sekali. Nah, tentunya apa yang ingin Ibu sebenarnya ingin bicarakan atau apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan atau dalam kesempatan pada hari ini. Iya, Pak Amir. Begini, Pak, kan saya berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Sebenarnya ini impian saya selama ini, Pak. Tapi saya merasa kendalanya adalah saya agak susah membagi waktu saya dengan pekerjaan. Kemudian ditambah tugas-tugas tambahan di sekolah, dan juga saya punya orang tua, ibu di rumah yang lagi sakit, sementara saya itu anak tunggal, Pak. Jadi saya dilema di antara kondisi saya dengan apa yang saya impikan bisa tercapai, Pak Amir, begitu. Baik, Bu, tadi terkait masalah kendala yang dialami baik dari pembelajaran, baik dari perkuliahan maupun dari keluarga. Nah, tentunya mungkin Ibu memiliki sekarang maksudnya mungkin Ibu sekarang memiliki pencapaian tujuan. Nah, artinya diambil suatu contoh bahwa misalnya dari skala 1 sampai 10, mungkin Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu seperti apa? Kalau pencapaian tujuan saya, Pak, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 itu, saya sekarang berada di skala 6. Kenapa saya mengatakan bahwa saya berada di skala 6? Sebenarnya keinginan saya itu begitu besar, Pak. Kemudian tapi di sisi lain masih ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi saya sekarang merasa berada di skala 6, Pak Amir, seperti itu. Nah, sekarang kan kita berada di skala 6. Nah, tentunya sebenarnya Ibu ini ingin mencapai skala berapa? Yeah. Iya. Saya kalau bisa sih, kalau tidak 9 ya 10, Pak ya, maksimalnya seperti itu. Saya bisa mencapai impian saya di skala 10, Pak. Di mana saya bisa menjalankan tanggung jawab saya, tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, kemudian berbarengan juga dengan saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua BKK, di mana itu sebagai tugas tambahan saya.
dan saya juga bisa tetap memperhatikan dan merawat ibu saya yang sedang sakit, seperti itu Pak Amir. Ya, artinya pencapaian sebenarnya luar biasa, karena mungkin awalnya mungkin sekarang pada tahap skala 6 dan ingin mencapai pada skala 9 atau 10. Ya. Nah, tentunya kira-kira yang dapat menghambat atau menghalangi tujuan kita ini itu seperti apa? Kalau yang dapat menghambat atau kendala yang saya hadapi itu tadi Pak, saya merasa tidak bisa membagi waktu. Jadi seperti itu Pak. Bagaimana saya bisa membagi waktu supaya kedua-duanya ini berjalan atau ketiga-tiganya ini bisa berjalan beriringan, seperti itu Pak. Jadi saya terkendala di membagi waktu itu Pak. Artinya saya memahami bahwa kita itu kesulitan manajemen waktu, membagi waktu, di mana dari tugas tambahan tadi, di mana ada dari merawat orang tua, di mana lagi untuk membagi waktu untuk perkuliahan. Nah, tentunya dari kendala-kendala tersebut, apakah Ibu ada rencana solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Pak, kalau terkait masalah pembelajaran atau PBM, tugas saya sebagai guru, sekiranya memang kalau ada yang bertepatan dengan jadwal kuliah saya, mungkin saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat serumpun Pak, untuk bisa menghandle pekerjaan saya. Kemudian selanjutnya kalau memang tidak bisa misalnya atau opsi lain itu saya bisa meminta kebijakan untuk kuliah secara online. Atau mungkin bahkan juga terkait PBM tadi saya bisa menyediakan media pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang interaktif yang tetap dapat membuat siswa saya belajar secara aktif walaupun misalnya saya tidak bisa hadir secara penuh di ruang kelas mereka karena bertepatan dengan jadwal perkuliahan saya. Seperti itu Pak Amir. Kemudian untuk sebagai ketua BKK yang merupakan tugas tambahan, apalagi sekarang ini kan mulai tanggal 15 itu sudah launching mengenai Tracer Study penerusan alumni. Dalam waktu dekat saya berencana untuk mengadakan rapat bersama tim saya bagaimana bisa membuat perencanaan yang maksimal dan dibantu oleh rekan-rekan saya juga. Saya tetap berkolaborasi sehingga Tracer Study itu bisa mencapai juga hasil yang maksimal Pak. Kemudian selanjutnya kalau untuk keluarga, saya bisa bincang-bincang dengan beberapa orang karena kebetulan saya anak tunggal Pak Amir, jadi saya tidak punya saudara untuk ditempati berbagi, tapi saya berusaha untuk berkolaborasi dengan keluarga-keluarga yang lain yang sebisanya bisa membantu saya untuk secara bergiliran menjaga orang tua atau merawat orang tua yang ada di rumah. Tetapi saya tetap memantau perkembangannya. Seperti itu Pak Amir. Wah, sebenarnya itu luar biasa sebenarnya Bu ya. Apa yang kita sudah rencanakan, semoga itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan bisa menghasilkan apa yang ingin kita menghasilkan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian tentunya dari rencana tersebut kira-kira ini bagaimana strategi untuk mengantisipasi gangguan tersebut, ya artinya strategi kita lakukan agar apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, karena jangan sampai kita tidak mengantisipasi gangguan atau kendala yang akan muncul nantinya. Jadi bagaimana strategi supaya ini rencana kita ini bisa berjalan dengan baik? Ya, strategi saya ya pertama Pak, tentunya saya bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik, bisa memastikan
hal-hal yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, Pak. Seperti itu. Kemudian kalau memang ada opsi yang sudah saya pikirkan untuk misalnya yang sudah saya pikirkan tidak terjadi secara maksimal, saya bisa menggunakan opsi yang lain untuk mengatasi kendala atau hambatan yang diberikan atau yang saya hadapi selama ini, Pak. Seperti itu mungkin, Pak Amir. Oh iya, baik Bu. Sekarang kira-kira ini apakah ada yang bisa membantu Ibu supaya atau ada dukungan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu? Iya, betul Pak. Kalau dukungan tentulah karena saya orangnya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berpikir sendiri. Saya selalu butuh bantuan dari orang lain. Termasuk hari ini saya berbincang dengan Pak Amir karena saya butuh support system. Dan support system saya itu adalah yang pertama keluarga. Jadi saya sangat butuh dukungan dari keluarga, terutama dari suami dan anak-anak yang bisa mengerti dengan kondisi saya dan bisa mengerti misalnya nanti kesibukan saya tanpa banyak menuntut. Jadi itu saya harus betul-betul punya support system di situ. Kemudian teman-teman rekan sejawat yang selama ini termasuk mungkin Pak Amir yang bisa memberikan saya motivasi atau dukungan seperti itu. Kemudian saya juga mesti harus memberikan pengertian kepada anak didik saya bahwa saya akan melaksanakan suatu impian, akan melaksanakan satu program pendidikan dan mudah-mudahan mereka bisa mengerti walaupun misalnya saya tidak bisa hadir penuh kepada mereka, mungkin ada beberapa guru atau ada nanti media-media pembelajaran yang merupakan opsi sehingga mereka tetap bisa belajar secara maksimal atau secara aktif, Pak. Seperti itu Pak Amir. Oke. Tentunya dari kesempatan ini bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih ada yang menjanggal atau bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang pada kesempatan ini? Terus terang Pak, yang awalnya saya merasa bingung, saya merasa stagnan pada satu titik, dan saya rasa keputusan saya untuk memilih Pak Amir sebagai teman untuk berbagi hari ini adalah luar biasa Pak. Dari proses percakapan kita, saya bisa menemukan solusi ya dari permasalahan saya dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita sudah bicarakan, rencana yang sudah saya susun ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak. Seperti itu Pak Amir. Ya, alhamdulillah kalau pada kesempatan ini Ibu bisa menemukan solusi dari masalah atau kendala yang dialami saat ini. Nah, tentunya sekarang kita pada tahap akhir dari pertemuan ini. Nah, selanjutnya apakah Ibu ada nanti waktu di kesempatan lain untuk membincang-bincang terkait masalah progres, artinya dari masalah yang dihadapi Ibu? Iya Pak, saya berkomitmen mudah-mudahan nanti rencana yang saya sudah susun dengan baik ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan saya tetap butuh dukungan dari Bapak ya untuk konsultasi berikutnya. Mudah-mudahan Bapak bisa meluangkan waktu dan kesempatannya lagi Pak seperti hari ini. Dan saya berharap sekali dalam 1 atau 2 minggu ke depan Pak Amir punya waktu kita bisa berbincang kembali Pak. Insya Allah Bu, saya akan selalu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu terkait masalah-masalah yang dia hadapi. Karena semoga dari bincang-bincang ini kita bisa menemukan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Nah, tentunya untuk Ibu yang saya bisa sampaikan bahwa sukses ya selalu terkait baik dari misalnya ada masalah, kita akan menemukan solusinya sehingga
Saya mengatakan bahwa sukses selalu Bu. Eh, Seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas dukungan dan motivasinya selama ini ya Pak Amir. Terima kasih banyak Pak. Eh, iya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Walaupun saya tahu bahwa Pak Amir itu orangnya sibuk. Iya, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu Pak, dan saya betul-betul merasa tercerahkan, merasa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Amir untuk waktunya hari ini. Semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat, sama dengan doa yang sama, sukses terus ya buat Pak Amir. Terima kasih banyak Pak. Saya mohon pamit untuk hari ini Pak. Ya, terima kasih juga Bu atas doa yang diberikan kepada saya terkait masalah ucapan sukses, semangat terus. Nah, tentunya saya juga merasa senang kalau Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang dialami sekarang. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membantu menemukan solusi-solusi dari masalah yang dialami Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kalau di waktu-waktu kedepannya lagi Bapak masih berkenan untuk mendengarkan kalau misalnya saya punya masalah atau kendala, baik itu dalam pembelajaran mungkin Pak, atau dalam hal yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Amir untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kasmah. Oh iya, alhamdulillah Pak ya. Oh iya Pak Amir, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja Bu, dan sehat ya. Oh iya Pak Amir, kayaknya tadi Bapak menghubungi saya. Kebetulan tadi saya ada rapat dan saya lihat chatnya Pak Amir, ternyata ada hal yang mau dibicarakan Pak ya. Mungkin sepertinya hal ini penting ya Pak ya untuk kita bahas secara bersama. Ya Bu, itulah kenapa saya menghubungi Ibu, karena saya pikir ini ada hal yang penting sekali saya bicarakan sama Ibu Kasmah. Barangkali nanti bisa membantu saya menemukan solusi atau menyelesaikan permasalahan yang saya alami saat ini Bu. Iya Pak ya, mudah-mudahan saya bisa. Oh iya Pak, kira-kira tujuan percakapan kita atau pembicaraan kita hari ini apa ya Pak Amir? Ya, terkait tujuan pada kesempatan ini yaitu mengenai saya memiliki suatu cerita atau misalnya saya curhat sedikit terkait masalah saya di sekolah mengenai siswa saya Bu. Oh seperti itu Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak siswa Bapak yang ingin Bapak ceritakan seperti apa Pak? Di sini ada siswa saya, di mana siswa saya ini kurang memperhatikan pelajaran di sekolah, mana lagi siswa tersebut jarang ke sekolah. Nah, di sini saya mengalami kendala bagaimana mengatasi masalah tersebut supaya anak didik saya ini ada motivasi atau ada antusias untuk mengikuti pelajaran seperti itu Bu. Oh jadi Bapak punya kendala bahwa ada siswa Bapak yang kurang termotivasi dalam hal pembelajaran Pak ya, seperti itu ya kira-kira Pak Amir? Iya, seperti itu Bu. Oke,
Jadi kira-kira tujuan akhir yang akan kita capai setelah percakapan ini seperti apa, Pak? Sebenarnya saya ingin anak didik saya ini bisa misalnya pada saat misalnya pembelajaran di kelas, anak tersebut bisa memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Nah, yang kedua terkait masalah awalnya dia jarang datang ke sekolah. Nah, sebenarnya ada dua persoalan di mana di sini. Yang pertama tadi adalah terkait setiap saya memberikan pelajaran dia kurang memperhatikan. Dia selalu bermain di tempat duduknya. Yang kedua tadi anak-anak ini malas ke sekolah. Seperti itu, Bu. Oh iya, Pak Amir. Jadi ada dua, Pak, ya. Di masalah di siswa Pak Amir. Yang pertama itu adalah kurang perhatian terhadap pelajaran atau kurang fokus. Kemudian yang kedua jarang ke sekolah, Pak. Seperti itu ya. Seperti itu. Artinya ini siswa yang sama ini, artinya mana lagi jarang ke sekolah lagi kurang memperhatikan pelajaran. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Pak Amir ya, begitu peduli dengan siswanya. Oh ya Pak Amir, kira-kira ukuran keberhasilan yang akan kita capai atau Pak Amir capai, yang ingin capai seperti apa ukuran keberhasilannya? Sebenarnya untuk mengukur keberhasilan, kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai 10 ini, sebenarnya ini mungkin saya masih di tahap 6. Kenapa saya katakan tahap 6? Karena itu tadi masalah anak itu jarang ke sekolah, mana lagi di sekolah kurang memperhatikan pelajaran yang saya berikan, Bu. Seperti itu. Oh iya, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak nanti karena sekarang berada di tahap 6 Pak, kalau Bapak bisa inginnya seperti apa? Mau di tahap berapa kira-kira nanti Pak? Kalau harapan saya, Bu, saya ingin kalau dibandingkan skala ini tadi skala 1 sampai 10, harapan saya itu berada di tahap skala 10, di mana anak tersebut bisa memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Selain itu, anak tersebut juga rajin ke sekolah, artinya setiap hari datang di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh seperti itu Pak ya, jadi Bapak mau semaksimal mungkin. Yang jelas anak ini bisa berubah, misalnya dari yang sebelumnya tidak fokus, kemudian jarang ke sekolah, kemudian nanti Bapak ingin anaknya lebih rajin dan fokus dalam belajar. Seperti itu ya Pak Amir? Iya, Bu, artinya ya. Itu harapan besar saya, Bu, seperti itu. Iya Pak Amir, oke. Kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga Pak Amir tidak bisa mencapai ukuran keberhasilan yang tadi Bapak sebutkan? Mungkin barangkali anak tersebut kurang perhatian dari orang tua, ataukah mungkin juga ini anak kalau pada saat pembelajaran mungkin juga anak-anak tersebut kurang motivasi karena apa yang saya berikan tidak sesuai dengan harapannya, misalnya kurang media pembelajaran, mungkin seperti itu, Bu. Seperti itu Pak ya. Yeah. Jadi kendala Bapak yang pertama adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anaknya bisa seperti itu Pak ya, yang seperti Bapak gambarkan tadi. Kemudian kedua mungkin dari Bapak sendiri yang kurang dalam memfasilitasi atau membuat media pembelajaran yang menarik. Seperti itu ya Pak Amir? Iya, Bu. Iya, baik. Kemudian Pak Amir, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, apa yang Bapak akan lakukan untuk menangani atau menanggulangi kendala yang Bapak sebutkan tadi? Kalau rencana saya, Bu, yang pertama terkait masalah di dalam kelas ini, saya akan membuat media yang begitu menarik
agar anak-anak tersebut bisa memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Nah, yang kedua, terkait masalah malas ke sekolah ini, rencana saya ingin berkolaborasi atau menghubungi atau menjalin komunikasi kepada orang tua anak tersebut. Artinya menyampaikan apa yang terjadi di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi yang pertama, Bapak ingin membuat media pembelajaran yang bermacam-macam ya, atau bervariasi Pak ya. Kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak buat sehingga bisa menarik perhatian murid tersebut atau bisa kembali fokus terhadap materi pelajaran Bapak? Terkait masalah media, nanti saya akan menyesuaikan sesuai dengan mata pelajaran yang saya berikan nanti kepada anak-anak didik saya, terkait masalah apa yang terkait masalah yang dipelajari. Nah, nanti saya akan memberikan media yang begitu menarik agar nantinya anak tersebut bisa memperhatikan materi-materi yang saya berikan, karena jangan sampai hanya karena persoalan media tadi yang kurang menarik sehingga anak tersebut kurang memperhatikan. Nah, dari situ saya akan membuat media, apakah itu berupa misalnya gambar kah, ataukah mungkin yang langsung yang konkret sesuai dengan nanti pelajaran yang mereka terima. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa ya Pak Amir. Kemudian selanjutnya tadi Bapak untuk kurang perhatian dari orang tua, Bapak berencana untuk menjalin kolaborasi. Kolaborasi seperti apa yang Bapak inginkan dengan orang tua siswa tersebut, Pak? Di sini saya akan menjalin komunikasi terhadap orang tua terkait persoalan anak didik saya ini yang jarang datang ke sekolah. Artinya di sini saya ingin menggali informasi kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Nah, dari sini semoga apa yang saya alami sekarang atau kendala yang saya alami, nah anak tersebut bisa berubah seperti itu, Bu. Seperti itu Pak ya. Kira-kira Pak yang tadi menjalin kolaborasi kemudian membuat media pembelajaran adalah rencana Bapak, dukungan yang seperti apa yang Bapak harapkan atau siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam mewujudkan rencana tersebut? Mungkin barangkali yang pertama yang bisa mendukung di sini adalah kepala sekolah. Yang kedua di sini juga yang saya harapkan di sini dukungan adalah orang tua anak tersebut. Semoga nanti apa yang saya rencanakan, apa yang saya pikirkan ini bisa berjalan dengan baik. Iya, seperti itu. Oke, ada tidak Pak sarana dan prasarana yang Bapak butuhkan dalam mencapai atau melaksanakan rencana aksi Bapak? Kalau prasarana dan sarana ini terkait masalah pembelajaran di kelas, mungkin yang sarana saya butuhkan yang pertama mungkin dari misalnya alat elektronik, apakah itu berupa proyektor, supaya nantinya bisa saya menampilkan media yang lebih menarik lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Pak Amir, luar biasa ya hari ini Pak Amir. Terakhir Pak, menurut dari percakapan singkat kita ini, Pak Amir, kita sudah sampai di akhir. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap? Ya, masalah perasaan alhamdulillah sekarang saya merasa lega, merasa bahwa masalah yang saya hadapi saya bisa mendapatkan solusi. Oh, ternyata saya harus seperti ini supaya anak tersebut ada perubahan.
dari awalnya tidak memperhatikan pelajaran. Nah, yang kedua awalnya jarang sekolah. Nah, sekarang mudah-mudahan apa nanti solusi yang saya dapat sekarang itu nanti bisa saya terapkan dan bisa berjalan sesuai dengan rencana, Bu. Baiklah, Pak Amir, semoga rencana yang sudah Bapak pikirkan, sudah Bapak rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, Pak ya. Iya, Bu. Oh iya, Pak Amir, mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. Saya bisa melihat seberapa jauh progres dari rencana yang sudah Bapak Amir kemukakan tadi. Kapan kira-kira Bapak punya waktu untuk kita bisa bertemu kembali, Pak? Mungkin insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita mungkin bisa berbincang-bincang kembali terkait progres dari masalah yang saya hadapi. Nah, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya meluangkan waktu untuk membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Iya, Pak Amir, saya juga merasa tersanjung atau merasa lega kalau memang hari ini ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita petik dari apa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Amir pikirkan, apa yang menjadi tujuannya, Pak Amir bisa insya Allah wujudkan dalam waktu dekat, Pak ya. Insya Allah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, luar biasa Pak Amir hari ini. Iya, Bu. Jadi mungkin saya ucapkan banyak terima kasih, Bu, atas waktunya, atas masukan atau membantu saya menemukan solusi dari kendala yang saya alami. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Iya Pak Amir, sama-sama. Saya juga senang Pak bisa membantu dan berbagi pengalaman bersama Bapak sehingga tujuan dari percakapan kita hari ini bisa terlaksana, Pak. Terima kasih banyak juga Pak Amir. Iya, terima kasih kembali, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.